Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada rubrik baru, namanya pamali. Kalau pamali itu bahasa Sunda, artinya apa ya? Tabu ya, sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Tapi pamali kali ini harus dibicarakan, karena pamali itu adalah akronim dari pendapat mayoritas ahli. Nah, jadi pada rubrik pamali yang pertama ini, saya mengangkat tema mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang didorong oleh kelompok hip-hip, kata Babe Ridwan Saidi ya, dalam satu webinar dengan saya sama-sama narasumber. Dia bilang kelompok hip-hip, ketawa saya karena saya ingat lagu Chrisye, hip-hip hura-hura, hip-hip hura. Nah, jadi katanya kelompok hip-hip ya. Nah, bagaimana pandangan ahli ini? Jadi ahli yang saya hubungi ada 5 orang sebenarnya, tapi 4 yang bisa memberikan video mereka, testimoni mereka. Pertama adalah Profesor Suteki, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga lama mengajar mata kuliah Pancasila dan Filsafat Pancasila. Pernah ada videonya dicecar ya di channel Refli Harun. Dia harus kehilangan jabatan karena berbeda pendapat ya dengan mayoritas rezim. Yang kedua adalah saya minta Bivitri Susanti. Beliau adalah dosen atau pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera. Ini sekolah tinggi ilmu hukum yang kecil saja tetapi solid ya, memberikan pengajaran hukum yang sedikit berbeda rasanya dibandingkan dengan fakultas-fakultas hukum yang berada di universitas besar. Yang ketiga saya minta adalah Ferry Amsari. Beliau adalah direktur Pusako. Pusako itu Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang. Yang keempat, saya pergi ke Jogja meminta pendapat Dr. Zainal Arifin Mokhtar, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi lengkap ya. 1 Semarang, lalu Jakarta, lalu Padang, dan Yogyakarta. Pendapat ini saya rangkum di dalam video berikut ini, dan mayoritas memang menolak RUU HIP tersebut dengan beragam dan berbagai alasan masing-masing. Kita lihat videonya, Sobat Era sekalian. RUU HIP itu telah mendowngrade Pancasila sebagai falsafah negara. Kalau kemudian ada alasan, oh ini sudah masuk prolegnas dan lain sebagainya, perlu dipahami prolegnas itu juga bukan sesuatu yang sifatnya mengikat dengan ketat dan tidak bisa diubah. Kalau kita baca pasal 37, yang tidak bisa diubah adalah NKRI, bukan Pancasila. Tapi tidak berarti Pancasila bisa diubah. Kenapa? Karena dia hidup di dalam jiwa bangsa. Kalau ditanya ke saya, apakah undang-undang ini harus dilanjutkan atau tidak, saya pikir harus bergantung pada tujuannya. Ya. Kalau tujuannya adalah ingin membuat Pancasila kembali ada dalam konstruksi hukum Indonesia, maka menurut saya isinya pun harus diperbaiki betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, menyusul hiruk-pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, saya sebagai dosen hukum dan juga Pancasila, kiranya perlu menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut. Yang pertama, RUU HIP tidak layak menjadi undang-undang jika ditinjau dari kualitas naskah akademis maupun kebenaran substansinya. Adanya banyak distorsi teks dan konteks Pancasila di dalamnya itu menunjukkan bahwa ada hidden agenda
di balik penyusunan rancangan undang-undang HIP ini. Kecurigaan ini penting mengingat bahaya laten ideologi komunis itu tidak akan pernah lenyap. Menyusup segala lini arteri kehidupan anak bangsa, dyingnya itu akan manifest jika ruang gerak serta situasi dan kondisi siap aksi. Bahkan dalam penyusunan RUU HIP yang terdapat indikasi kuat adanya perencanaan makar ideologis ini, saya kira perlu juga diperhatikan, sebagaimana kita juga menemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 junto pasal 107 A, B, C, D, E, F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, tidak ada urgensi membentuk Undang-Undang HIP, mengingat kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan pertahanan ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 59. Di situ kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, yang sekaligus bisa kita katakan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah penafsiran otentik pertama kali Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menganut dan menyebarkan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kemudian yang ketiga, kita juga punya, tadi sudah saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 junto pasal 107 A, B, C, D, E, F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang beberapa makar di situ ya, termasuk di dalamnya adalah makar ideologi atau dasar negara di sini. Nah, yang keempat kita juga punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Itu apa? Tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah eksis dan masih eksis ini, maka semua peraturan perundang-undangan tersebut dianggap dapat membentengi Pancasila dasar negara. Jadi tidak perlu ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang haluan ideologi Pancasila itu. Yang ketiga, seandainya pun karena kritik masyarakat lalu TAP MPRS nomor 2566 itu dimasukkan ke dalam konsideran RUU HIP, sekaligus persoalan Trisila dan Ekasila itu ditiadakan, itu bukan berarti selesai masalah. Karena inti masalahnya adalah RUU HIP itu telah mendowngrade Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai norma dasar atau Grundnorm, dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi norma hukum positif yang bersifat instrumental, yang itu sangat rawan sekali dipakai oleh rezim penguasa untuk menjadi alat gebuk terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu terakhir, atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka saya merekomendasikan yang pertama, RUU HIP ini harus ditolak dan dibatalkan tanpa reserve. Lalu yang kedua, usut dugaan adanya perencanaan makar terhadap dasar negara atau ideologi dengan membentuk tim pencari fakta. Ini semua kita lakukan demi kita membela ideologi yang dalam hal ini adalah Pancasila yang setelah kita sepakati menjadi konsensus nasional sebagai dasar negara, dan agar NKRI dengan segala suku bangsa yang ada di dalamnya termasuk agama tidak terpecah belah. Demikian pernyataan hukum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini jadi demikian kontroversial itu karena di satu sisi Pancasila berhasil disepakati bersama sejak puluhan tahun yang lalu, berhasil juga
sampai saat ini terus-menerus disepakati sebagai perekat bangsa, itu sudah melalui berbagai ujian sejarah, berbagai perdebatan yang menarik, memposisikan, mereposisi dan lain sebagainya dari Pancasila. Selesai di situ, tapi kemudian Pancasila ini mau dibawa ke level undang-undang. Nah, jadi saya kira kita akan lebih jernih untuk melihat RUU HIP ini kalau kita melihatnya dari kacamata ilmu perundang-undangan. Saya punya 3 hal saya kira yang bisa dibawa untuk jadi pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah bahwa Pancasila itu guru norm. Yang kedua adalah bagaimana RUU HIP sebagai sebuah undang-undang tidak operasional. Dan kemudian yang ketiga nanti saya akan berbicara soal pemaknaan Pancasila. Dan terakhir seperti diminta oleh Kak Refli, kira-kira apa nih solusinya? Nah, Pancasila sebagai guru norm. Jadi yang saya maksud di sini adalah ya itu tadi, Pancasila itu dari awal kita belajar hukum akan dipelajari sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi dia bukan hanya sumber hukum seperti halnya bahkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang PP, Perpres dan seterusnya. Dia sumber dari semua sumber hukum itu. Kalau anak-anak hukum semester 1 belajar pengantar ilmu hukum pasti sudah belajar Hans Kelsen, Hans Nawiaski begitu ya, Stufenbau teori yang berbicara bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang. Nah, terjemahannya ada dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan hierarki peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang garis miring Perpu, PP, peraturan pemerintah, kemudian Perpres, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Pancasilanya nggak ada. Kenapa? Karena dia sumber dari semua yang dibuat hierarkinya itu. Nah, jadi dari itu saja sebenarnya membawa Pancasila ke bawah. Jadi saya mengibaratkannya jadi dibawa ke bawah Pancasilanya dari sebuah guru norm menjadi sebuah undang-undang. Nah, itu satu. Yang kedua adalah undang-undang itu mesti dipahami sebagai pengatur perilaku kita semua dalam bernegara. Sebenarnya itu ya hakikat sebuah undang-undang. Dia juga kemudian bisa mengatur kelembagaan tentu saja. Kalau kita bicara administrasi negara dan aspek-aspek dari hukum tata negara. Tapi secara prinsip undang-undang akan mengatur perilaku. Secara prinsip dia akan mengatur bagaimana role occupant atau pelaku peran dan implementing agency atau pelaksana dari sebuah undang-undang itu akan berperilaku. Who does what, apa yang akan dilakukan dalam konteks sebuah undang-undang. Nah, RUU HIP ini karena yang dia coba bawa ke level undang-undang adalah seperangkat asas, maka isinya juga jadinya hanya asas. Tidak ada perilaku, tidak operasional begitu. Kalau kita perhatikan undang-undang itu di pasal 1 memang definisi ya pasti. Kemudian tujuan asas itu biasanya ada di pasal 2, pasal 3, mungkin sampai pasal 5 ya kalau dalam Undang-Undang 12 itu ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya begitu. Seperti itu, tapi kemudian di bawahnya akan diatur perilaku, akan diatur kelembagaan. Nah, tapi RUU HIP ini kemudian hanya mengatur asas yang diterjemahkan lagi dalam suatu rincian asas begitu. Sehingga dia tidak operasional, tidak lazim. Kalau pertanyaannya barangkali apakah dengan itu maka dia batal demi hukum dan seterusnya, memang tidak. Tapi ini juga tidak lazim sehingga kelihatan sekali ada kecenderungan ini dipaksakan menjadi level norma undang-undang. Nah, yang ketiga, karena dia diturunkan juga dalam level undang-undang, maka tentu saja akan ada pemaknaan ulang terhadap Pancasila. Dan ini yang membuat kita semua ribut. Ada soal Trisila, ada soal Ekasila, ada soal bagaimana sila ketuhanan kemudian diterjemahkan dan lain sebagainya. Menimbulkan banyak interpretasi tentu saja, bahkan pasal yang mengatur perilaku saja bisa menimbulkan banyak interpretasi. Makanya dalam ilmu hukum juga ada tuh yang namanya kita mempelajari yang namanya penalaran hukum atau metode penafsiran dan lain sebagainya. Yang mendorong semua pembuat hukum harusnya membuat norma yang jelas dan tidak multitafsir. Masalahnya adalah Pancasila itu sendiri adalah
asas-asas. Ketika dia diturunkan asasnya dan dimaknai ulang dan dia tidak operasional, maka pemaknaannya pun akan terbuka luas. Begitu ya. Jadi itu catatan yang sangat penting, dan saya kira juga yang jadi masalah adalah ketika asas-asas dalam Pancasila itu diturunkan oleh negara, maka asas-asas itu menjadi sesuatu yang sifatnya ajek, kaku, begitu ya. Dan pemaknaannya dilakukan secara tunggal oleh pembuat undang-undang. Padahal Pancasila menurut saya adalah gagasan penuntun kita dalam bernegara, begitu. Ketika dia dimaknai secara kaku dalam butir-butir, saya sendiri sudah merasakannya dulu waktu harus ikut penataran P4 100 jam, butir-butir Pancasila ada yang harus dihafalkan dan lain sebagainya. Pemaknaan tunggal itu akhirnya membuat Pancasila jadi keluar dari makna dia sesungguhnya, arti dia dalam kehidupan kita dalam bernegara, begitu. Jadi akhirnya Pancasila menjadi gagasan pengatur, begitu ya. Dan ini yang saya kira kemudian menimbulkan kontroversi. Sekali lagi karena ada pemaknaan ulang terhadap Pancasilanya itu sendiri, 5 sila kemudian diturunkan masing-masing sila, begitu, dan dimaknainya hanya oleh si pembuat undang-undang. Padahal seharusnya sebagai sebuah ideologi pun dia harus terbuka luas. Dia bisa dipelajari, dia bisa diberikan katakanlah misalnya panduan penuntun, misalnya ketika memeriksa apakah suatu undang-undang itu diskriminatif atau tidak ya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks prinsip-prinsip hak asasi manusia, to some extent kita bisa gunakan Pancasila sebagai panduan. Nah, tapi masalahnya ketika dia dimaknai secara tunggal dan memaksa, saya katakan memaksa karena ketika dibuat dalam bentuk undang-undang maka sudah ada kekuatan memaksa yang lahir, begitu ya, dari Pancasila yang sudah dimaknai itu. Nah, makanya itu kemudian jadi persoalan besar, gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih tidak setuju dengan adanya RUU HIP ini. Kalau memang ada tujuan untuk katakanlah misalnya politik hukumnya sebenarnya untuk menguatkan BPIP. Karena memang di salah satu bab itu mengatur soal keberadaan BPIP. Dan kita tahu sekarang memang BPIP belum diatur dalam suatu undang-undang, dan kalau kita perhatikan dalam praktik kelembagaan hukum tata negara selama ini, suatu lembaga posisinya secara politik hukum akan semakin kuat kalau dia diatur dalam sebuah undang-undang, bukan perpres ataupun bukan dalam bentuk lainnya, tapi dalam sebuah undang-undang. Jadi dasar pengaturannya jelas, secara kelembagaan jelas, dan nanti turunannya pun secara administratif juga akan menjadi jelas. Kalau memang itu tujuannya, silakan buat sebuah rancangan undang-undang, perdebatkan apakah satu kita perlu atau tidak BPIP, dan kedua apa sebenarnya peran BPIP yang mau dimaksud ini. Kalau pemaknaan-pemaknaan itu lagi yang mau dilakukan seperti halnya dulu BP7 melakukan penataran-penataran ya dengan modul-modul yang sudah menurut saya memenjarakan pemikiran kita mengenai Pancasila itu sendiri, saya kira ya itu sesuatu yang kita bisa tolak juga pada akhirnya. Tapi intinya perdebatkan dulu secara terus terang kalau memang tujuannya BPIP. Nah, tapi pisahkan dengan pemaknaan Pancasila dalam sebuah undang-undang itu, karena bahaya-bahaya tadi gitu ya. Bahaya dalam arti pemaknaan ulang yang sifatnya tunggal oleh satu otoritas. Itu yang saya kira tidak baik bagi sebuah ideologi sebenarnya. Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan? Menurut saya karena saat ini pembahasannya baru disetujui oleh DPR ya sebagai usul inisiatif, dan kemudian sekarang menunggu surat presiden dari pemerintah untuk memulai pembahasan. Saya kira yang bisa dilakukan adalah karena menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar kita, setiap undang-undang itu membutuhkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden. Jadi kalau salah satu menarik usulannya, maka tidak akan ada pembahasan, nggak akan lanjut pembahasan ini. Jadi Presiden bisa tidak mengirimkan surat Presiden, ya jadi tidak akan membahas, atau DPR yang menghentikan pembahasan, maka tidak akan terjadi pembahasan. Jadi dibatalkan saja pembahasan ini. Kalau kemudian
ada alasan, oh ini sudah masuk prolegnas dan lain sebagainya, perlu dipahami prolegnas itu juga bukan sesuatu yang sifatnya mengikat dengan ketat dan tidak bisa diubah sama sekali ya. Kita tahu Undang-Undang Dasar saja bisa berubah begitu. Jadi artinya kalau ada kesepakatan mengenai apa yang diprioritaskan dalam sebuah pembahasan undang-undang dalam suatu periode bisa dilakukan sepanjang nanti fraksi-fraksi semua setuju. Dan catatan keduanya adalah apa yang disepakati dalam prolegnas pun belum tentu juga menjadi suatu judul. Artinya kalau memang kemudian disepakati, kalau ya ada RUU tentang BPIP atau apapun nantilah, yang penting dibahas dulu secara jujur dan terbuka apa sebenarnya intensinya, maka dalam prolegnas itu judulnya pun bisa berubah begitu. Yang penting topiknya memang itu. Nah, tapi itu soal-soal teknis lah. Intinya sih yang ingin saya katakan adalah daripada menimbulkan kontroversi yang sedemikian besar, bahkan bisa menimbulkan perpecahan menurut saya, kita seperti membuka kotak Pandora lagi nih pembahasan yang dulu-dulu sudah berhasil disatukan melalui Pancasila yang 5 itu. Energi kita habis ke situ ya, padahal begitu banyak persoalan lain yang harus dihadapi, kita lagi dalam masa pandemi, kemudian kita juga punya persoalan keterwakilan, banyak undang-undang yang dibahasnya secara terburu-buru sekali, tidak partisipatif, banyaklah persoalan dalam tubuh DPR sendiri begitu ya. Saya kira ada baiknya kalau memang RUU ini di stop ya dengan cara itu tadi. Bisa DPR yang menariknya karena ini adalah usul inisiatif DPR, atau Presiden tidak memberikan surat Presiden sehingga RUU itu tidak akan bisa dibahas. Nah, kemudian di belakang itu silakan lakukan misalnya lobby-lobby politik atau apapun yang memang selama ini juga sudah sering dilakukan untuk kemudian menyepakati apakah mau ada perubahan substansi RUU atau mau mengubah prolegnasnya atau hal-hal lainnya. Tapi intinya energi kita habis kalau kita paksakan sekali RUU HIP ini dibahas dan kemudian dikecilkan pula masalahnya apakah mau memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 atau tidak. Kalau soal itu menurut saya secara peraturan perundang-undangan, kalau kita lihat Undang-Undang 12 2011 tadi yang saya sebut, di lampiran 2-nya itu yang akan menjadi lampiran 2 itu panduan intinya perancangan itu harus seperti apa. Nah, perancang RUU HIP saya kira akan terikat dengan itu sehingga dia tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25. Tapi kita paham ada kekhawatiran lainnya secara politik ya. Kita juga tidak bisa naif tentu saja. Nah, tapi kan kemudian seakan-akan persoalannya dibawa ke situ. Ini soal komunis atau tidak komunis dan lain seterusnya. Padahal buat saya yang lebih mendasar adalah kita mau memenjarakan pemahaman kita tentang Pancasila melalui sebuah undang-undang. Itu sebenarnya buat saya jauh lebih bermasalah dari segala isu lainnya yang sifatnya teknis yang sudah kita bicarakan selama ini. Begitu. Jadi dengan itu saya kira kita stop saja pembahasan RUU HIP ini dan kita move on, kita lanjutkan pembahasan proses legislasi kita untuk berbagai RUU lain yang lebih krusial dan semuanya tetap harus dilaksanakan secara partisipatif dan juga tidak tertutup ya seperti halnya beberapa RUU belakangan ini. Keributan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila sebenarnya sudah bisa berakhir begitu Presiden atau pemerintah menyatakan tidak akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Presiden terkait dengan peran pemerintah dalam pembahasannya. Memang RUU ini menjadi kontroversial, menimbulkan berbagai perdebatan karena secara ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan memang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tidak lumrah jika nilai-nilai filosofis kehidupan berbangsa kemudian dinormatifkan dalam sebuah undang-undang. Karena bukan tidak mungkin nilai-nilai Pancasila yang begitu berwarna, mewakili berbagai keberagaman yang ada, menjadi tereduksi seolah-olah Pancasila menjadi begitu dangkal,
dalam perspektif lembaga atau putusan orang-orang yang berada di lembaga tertentu mengenai apa itu sebuah ideologi Pancasila. Kedua, ini juga bisa menimbulkan masalah karena BPIP yang dijadikan lembaga penentu dalam menilai sebuah tindakan organisasi atau lembaga telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjadikan lembaga ini seakan-akan menyerupai lembaga BP 7 di era Orde Baru. Dan tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat kontroversial, dipertanyakan publik apakah ini merupakan upaya membangun otoritarianisme gaya baru yang tentu saja akan berimbas kepada diri presiden atau lembaga BPIP sendiri. Hemat saya, pembahasan ini akan menjadi kian kontroversial karena titik tekannya dipertanyakan oleh publik terkait dengan nilai-nilai ideologi tertentu yang dilarang di negara ini. Saya tentu bisa memperdebatkan pembahasan mengenai ideologi tertentu itu, tetapi apa yang dilakukan di dalam Undang-Undang HIP ini telah menciptakan keretakan tersendiri dan mengulang kembali sejarah masa lalu antara perpecahan kelompok-kelompok tertentu dalam kehidupan berbangsa kita, sehingga menjadikannya sangat normatif, malah akan menimbulkan perpecahan yang serius, memecah belah bangsa dan membuat kerumitan baru di dalam proses penyelenggaraan negara. Langkah presiden dan pemerintah untuk menolak membahas ini sudah tepat. Hal-hal yang kemudian dalam kehidupan falsafah kebangsaan kita sebagai Volksgeist, jiwa bangsa, mestinya Pancasila tidak dinormatifkan, dijadikan materi muatan peraturan perundang-undangan, karena itu malah mendegradasi nilai Pancasila. Bahkan kalau kita baca pasal 37, yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah adalah NKRI, bukan Pancasila. Tapi tidak berarti Pancasila bisa diubah. Kenapa? Karena dia hidup di dalam jiwa bangsa. Nah, Pancasila itu adalah kekuatan yang tidak ada juga yang berani melakukan perubahannya, meskipun tidak dilarang di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Pancasila banyak pembelanya. Kenapa? Karena banyak warna yang diatur dan dilindungi oleh Pancasila. Kalau kemudian diperkecil nilai-nilai itu menjadi sebuah undang-undang, Pancasila itu malah kehilangan nilainya. Jika kita baca betul Undang-Undang HIP, lebih mirip dengan upaya kemudian menunggalkan ideologi Pancasila yang agak mirip dengan pemahaman ideologi tertentu di negara-negara yang kita katakan sebagai negara sosialis atau bahkan komunis. Oleh karena itu, RUU HIP adalah RUU yang sangat anti Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sederhana saja kalau bicara soal undang-undang RUU, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ada beberapa catatan sederhana sebenarnya yang ingin saya bilang. Yang pertama, undang-undang ini entah untuk apa ya, tapi undang-undang ini lahir dari konsep yang agak nyeleneh, karena agak berbeda dengan bagaimana biasanya undang-undang. Biasanya undang-undang itu kan sederhananya berisi perintah, berisi larangan, berisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau baca RUU ini lebih banyak bicara pengertian, ya. Lebih banyak bicara pengertian, yang bicara soal bagaimana harus dilakukan, bagaimana sih apa yang dimaksud dengan Pancasila, bla bla dan lain sebagainya. Yang kedua, saya sih sebenarnya agak kalau membaca undang-undang itu, RUU itu, saya merasa agak lebay sebenarnya.
Karena kemudian ada banyak faktor, ada banyak hal yang diatur, padahal sebenarnya sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita buka pasal 7 misalnya yang melakukan ekstraksi berdasarkan pidato Soekarno, mengecilkan makna Pancasila, bukan mengecilkan ya, menyarikan Pancasila dari 5 kemudian menjadi 3 menjadi 1, itu menurut saya juga nyaris tidak punya efek hukum apa-apa. Apa efek hukumnya kemudian kalau itu terjadi penyarian 3 sila? Apakah kemudian itu artinya mengecilkan nilai Pancasila ketuhanan? Kan tidak juga sebenarnya, walaupun kemudian ketuhanannya di Trisila berubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga, kalau mau dilihat RUU ini banyak hal yang sebenarnya tidak penting untuk dicantumkan, tapi ada yang penting untuk dicantumkan lalu kemudian tidak ada. Saya mencontohkan misalnya kalau bicara soal ideologi, bicara soal itu perdebatan pasti saja ya. Apakah Pancasila sebagai sebuah ideologi yang terbuka, yang tertutup dan lain sebagainya, itu kan perdebatan. Kenapa? Karena di zaman Pancasila sendiri, kalau memang Insinyur Soekarno dianggap sebagai yang menemukan dasar Pancasila dari pembicaraan masyarakat, Soekarno sendiri mengizinkan atau kemudian membiarkan ideologi komunisme ada dalam konstruksi Pancasila. Nah, pasti ada perdebatan soal apakah Pancasila itu terbuka, tertutup dan lain-lain sebagainya, kan pasti akan ada perdebatan, dan saya melihat pembatasan-pembatasan tidak penting terhadap Pancasila itu bisa mengertilkan itu. Nah, yang paling penting lainnya sebenarnya RUU ini tidak mengatur hal yang sebenarnya malah penting ya. Seperti misalnya kalau kita baca Undang-Undang 12 2011 soal pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ kan dikatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu menjadi dasar, menjadi norma utama dari pembentukan semua proses hukum. Nah, itu tidak dijelaskan malah posisi itu. Padahal kalau posisi itu yang dijelaskan menurut saya akan menarik, karena memang sudah ada dalam Undang-Undang 12 2011 apa yang dimaksud dari sumber dari segala sumber hukum, apa batasannya, kalau pelanggaran terhadap itu bisa dibawakan kemana, ya kan? Apa nilai yang kemudian harusnya ada dalam konstruksi pembuatan perundang-undangan. Nah, yang itu malah tidak ada. Padahal itu yang penting kalau dikaitkan dengan Undang-Undang 12 2011. Dan yang berikutnya lagi, kalau kita mau bicara soal RUU ini mencantumkan beberapa hal yang sebenarnya sangat perdebatannya sangat besar ya. Misalnya ketika itu yang saya bilang tadi, konstruksi yang membuat menyaringkan yang namanya Pancasila, menyaringkan yang namanya Pancasila, sehingga kemudian ada perdebatan, bisa menimbulkan orang bisa menimbulkan salah tafsir terhadap itu. Nah, yang paling terakhir tentu saja adalah saya mengatakan terlalu banyak yang agak berbunga-bunga dalam undang-undang ini, sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu diatur demikian, itu malah diatur demikian. Nah, kalau ditanya ke saya, apakah undang-undang ini harus dilanjutkan atau tidak, saya pikir harus bergantung pada tujuannya. Ya. Kalau tujuannya adalah ingin membuat Pancasila kembali ada dalam konstruksi hukum Indonesia, maka menurut saya isinya pun harus diperbaiki betul, dipermak betul. Ya. Satu, menurut saya ya harusnya ada dong soal Pancasila sumber dari segala sumber hukum, itu bagaimana penjelasannya. Yang kedua, tentu saja soal monopoli Pancasila itu harus dihilangkan. Karena biar bagaimanapun Pancasila itu, kalau kita baca Soekarno, dia mengatakan dia tidak menemukan Pancasila, tapi dia menemukannya itu dari masyarakat. Masyarakatlah yang kemudian nilai-nilai baik dalam masyarakat itu yang kemudian mutiara-mutiara dalam masyarakat itulah yang kemudian disarikan.
Nah, kalau kemudian ditaruh pembina utamanya itu adalah presiden, kita ini kan merasa agak trauma sebenarnya dengan hubungan relasi antara presiden menguasai negara lalu kemudian membentuk yang namanya badan tertentu dan kemudian melakukan interpretasi macam-macam terhadap Pancasila. Kita jangan lupa bahwa Pancasila pernah diinterpretasikan berbeda-beda di setiap rezim, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan sampai kemudian sekarang. Nah, kita khawatirkan kemudian ada interpretasi tunggal terhadap itu dan kemudian memonopoli makna Pancasila yang seharusnya. Berikutnya lagi soal partisipasi juga menarik tuh, ya. Partisipasi juga harusnya jangan dibuat seperti itu. Karena dalam undang-undang itu partisipasi masyarakat itu dikerdilkan hanya dapat berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan. Padahal kalau lagi-lagi kembali menyitir Soekarno, yang ditemukan Pancasila itu kan ditemukan dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia, dari cara berpikir, mutiara-mutiara yang sudah ada berserak dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana mungkin sekarang kemudian Pancasila itu atau kegiatannya masyarakat hanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan, bukan lagi dalam berpikir, penafsiran, lalu kemudian memperkaya konstruksi Pancasila dan sebagainya. Maka kembali kalau rekomendasinya adalah mau dilanjutkan, menurut saya harus dipermak habis-habisan, ya, dibuang hal-hal yang tidak yang agak lebay tadi, agak tidak menguatkan Pancasila, mana kemudian memungkinkan terjadinya monopoli Pancasila dan lain-lain sebagainya. Tapi penguatan terhadap norma maksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum seperti yang ada di Undang-Undang 12 2011 itulah yang kemudian harusnya diperkaya. Ya, karena kenapa? Karena Pancasila bayangan saya memang lebih banyak ada butiran contoh sebenarnya. Saya suka betul tulisan Mokhtar Pabotini yang bicara soal sosok Munir Juang HAM Munir Talib itu adalah sosok yang Pancasila sebenarnya, karena dia mewakili sifat-sifat 5 sila itu dalam dirinya. Nah, kalau pun tidak dilanjutkan undang-undang ini, menurut saya tidak ada masalah juga, karena isinya juga tidak berisi banyak hal kecuali berisi banyak penjelasan yang sebenarnya agak berbunga-bunga saya dan hampir mustahil kemudian bisa ditegakkan dalam prinsip demokrasi yang seperti sekarang di Indonesia. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sobat RH sekalian, Pak Mali edisi perdana, pendapat mayoritas ahli yang sudah disampaikan tadi oleh Profesor Suteki, oleh Bivitri Susanti, oleh Ferry Amsari, dan oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar. Satu lagi sayangnya belum sempat memberikan pendapat, yaitu Profesor Denny Indrayana yang juga saya hubungi. Karena beliau masih sibuk persiapan Pilkada Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan pendapat mereka ini bisa dicerna, bisa diserap, baik mereka yang pro maupun yang kontra RUU HIP, baik mereka yang pro grup hip-hip maupun yang anti grup hip-hip. Tetapi yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.